Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik ya anak-anak Ibu. Ibu harap kalian masih tetap sehat, semangat walaupun belajarnya masih di rumah aja. Nah, pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 3, yaitu tema 3, subtema 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana anak-anak? Udah siap belajar bersama Ibu Putri? Ya, Bu. Putri. Nah, siapa nih yang sudah sarapan dan mandi pagi? Saya, Bu. Coba acungkan tangannya. Bu. Nah, ya, Ibu harap kalian sudah melakukannya ya. Bu. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan yang tepat. Dan yang kedua, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Selanjutnya, sebelum memulai materi, Ibu pengen anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng ini membacakan wacana yang telah Ibu kirimkan ya. Ibu pilih ya. Nia, silakan Nak, tolong bacakan wacananya. Bu. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku mempunyai ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana perbedaan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih nih ya. Nah, sebelumnya Ibu pengen kalian nunjukin benda yang ada di sekitar kalian. Ayo, tunjukkan. Berbagai bentuk ya, bebas apa saja. Ini Bu, saya botol minum Bu. Ibu juga punya nih, penghapus dan solasi ban. Nah, bagus ya anak-anak. Benda. Apa sih itu benda? Nah, apakah kalian tahu apa itu benda? Seperti yang Nia tadi baca di wacana, yaitu benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Massa atau berat itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, nih hewan, lalu manusia, tumbuhan. Apakah cahaya termasuk benda? Ayo kita cari tahu. Ternyata benda itu terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan juga benda mati. Apa saja sih benda hidup? Nah, benda hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati yaitu ada lemari,
kursi, pensil, pena, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengamati dan mengelompokkan benda. Nah, pengelompokan benda itu dapat dilihat dari ukuran, bentuk, dan warna. Nah, coba kita amati ya, di sini ibu punya banyak benda. Nah, coba ditulis dalam buku kalian masing-masing. Coba kita klasifikasikan berdasarkan ukuran. Nah, ukuran itu ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang sedang. Coba kalian tulis ya. Nah, kemudian setelah klasifikasi menurut ukuran, selanjutnya kalian klasifikasikan menurut bentuknya. Setelah bentuknya, lalu warnanya. Selanjutnya, ciri-ciri benda. Benda memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menempati ruang. Nah, yang kedua, memiliki massa atau berat. Benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk pembentuknya. Ada kayu, plastik, kertas, logam, dan lain sebagainya. Nah, contohnya yang dari kayu, apa saja ya? Ada kursi, meja, pensil, dan lain sebagainya. Nah, kalau plastik, apa saja ya? Plastik itu ada ember, gayung, dan lain sebagainya. Kertas nih, ada pesawat-pesawatan mainan. Ada buku. Selanjutnya dari logam. Ada obeng ataupun yang lainnya. Nah, berbicara misalkan salah satunya kertas. Kalian tahu nggak sih kertas itu terbuat dari apa? Kertas terbuat dari apa, anak-anak? Kayu, Bu. Dari kayu, Bu. Dari kayu. Kayu dari mana? Dari pohon, Bu. Iya, betul. Dari pohon. Selanjutnya ya. Oh iya, Ibu lupa. Di sini kita akan mempelajari juga tentang mengukur, tentang alat ukur. Nah, ini benda yang 4 ini ada meteran kain, meteran roll kecil, meteran roll besar, dan penggaris. Nah, benda-benda tersebut dikelompokkan ke kelompok keanekaragaman jenis benda. Yang ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Contohnya seperti penggaris. Nah, penggaris itu memiliki satuan penggaris, yaitu sentimeter. Nah, gimana sih agar kita dapat bisa mengukur menggunakan penggaris? Nah, kita siapkan dulu ya penggaris dan pensil. Setiap alat ukur pasti memiliki satuan ya. Ingat, kalau penggaris itu satuannya sentimeter. Nah, bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Nah, caranya yaitu dalam mengukur panjang benda, menggunakan penggaris, kita harus memulai pengukuran dimulai dari 0. Kemudian ujungnya itu ada di tepat dan hasilnya itu ada di tepat ujung benda tersebut. Nah, seperti ini contohnya, dimulai dari 0, lalu hasilnya ada di angka 5, berarti panjang pensil tersebut adalah 5 cm. Nah, sekarang kita belajar kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter.
Nah, tangga meter itu memiliki 7 anak tangga. Apa saja ya? Tangga meter itu yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Agar kalian mudah menghafalnya, anak-anak ibu harus menghafal tangga meter ya. Cara menghafalnya seperti ini. Cukup hilangkan meternya saja. Kecuali yang M ini ya, dia memang kepanjangannya dari meter. Seperti ini. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Dihafalkan ya anak-anak. Selanjutnya, untuk mengetahui agar kita bisa menghitung menggunakan tangga meter, itu kalau dia turun tangga, maka dikali 10. Sedangkan jika menaiki tangga, itu dibagi 10. Nah, untuk memudahkannya, boleh juga nih ditulis seperti ini. Turun tangga, 1 lompatan itu dikali 10 ya. Sama dengan, jadi angka ditambah di belakangnya 0. Hasil yang kita dapat itu di ujungnya ditambah 0. Cukup 1 ya, karena hanya 1 lompatan. Jika 2 lompatan, itu artinya dikali 100. Berarti angka yang merupakan hasil, yang merupakan pertanyaan maksud ibu, itu ditambahkan 0, 2. Karena 2 lompatan. Dan jika 3 lompatan, maka dikali 1000. Jadi, setelah angka yang kita punya itu ditambah 0,3. Selanjutnya ada ketika kita naik tangga. Nah, jika naik tangga itu 1 lompatan dibagi 10. Maka itu 0-nya itu dibuang 1. 0 yang berada bersama angka dibuang ya, 1 saja. Nah, jika 2 lompatan berarti itu dibagi 100. Maka 0, dua-duanya itu dibuang. Nah, jika 3 lompatan maka dibagi 1000. Jadi, angka 0 itu dibuang 3-tiganya. Nah, contohnya nih, yang pertama. 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, anak-anak, kita coba ya hitung. Meter, satuan meter ke sentimeter, itu berapa kali ya? Itu naik apa turun? Coba lihat. Dari meter ke sentimeter naik apa turun? Turun, Bu. Ya, betul. Turun. Turunnya berapa kali lompatan ya? Meter ke desimeter, 1. Desimeter ke sentimeter, 2. Jadi, 10 kali 10 itu 100. Nah, maka 5 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Nah, sama dengan 5 kali 100. Sama dengan 500 cm. Jadi 5 meter itu sama dengan 500 cm. Contoh yang kedua. Nah, ini 2500 cm sama dengan berapa meter? Kita lihat. Sentimeter ke meter. Itu naik apa turun, anak-anak? Sentimeter ke meter. Ya, benar sekali. Ibu. Naik ya. Jadi, itu dibagi apa dikali? Kalau naik tangga, itu dibagi apa dikali? Ayo, kalau naik tangga dibagi apa dikali? Dibagi ya, ingat. Jika turun itu dikali 10. Jika naik, itu dibagi 10.
Nah, sentimeter ke meter itu 2 kali naik tangga. Nah, sentimeter ke desimeter, desimeter lalu ke meter. Jadi 2500 dibagi 100. Nah, hasilnya 25 meter. Jadi 2500 cm itu sama dengan 25 meter. Nah, baiklah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Yang kedua, alat ukur panjang baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang benda, yaitu ada penggaris, meteran kain, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Yang ketiga, kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter. Alhamdulillah, selesai ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, semoga Ibu harap kalian tetap sehat dan selalu semangat dan juga berpikir positif ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.